Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kepada jemaat di Efesus, surat dari sorga. Kita telah sampai di pasal 2 dari ayat 11 sampai dengan akhir pasalnya. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa dalam episode sebelumnya kita belajar ayat 1 sampai 10, kita tahu bahwa ayat tersebut berbicara tentang status sebelum dan sesudah dan campur tangan Allah di tengah untuk merubah status kita menggunakan kata-kata dari yang terlahir buta, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Apakah status sebelumnya? Adanya serangan 3 kali lipat terhadap manusia, penyerangan ini datang dari daging, kejatuhan wujud dari dalam manusia. Juga dari iblis, roh yang bekerja di dalam orang-orang durhaka dan dari dunia, dan juga sistem dunia yang berseru dengan Allah. Serangan 3 kali lipat ini menghasilkan kekalahan 3 kali lipat. Kita telah mati. Kita juga menjadi orang-orang durhaka dan orang-orang yang layak dimurkai. Namun Allah campur tangan untuk menyembuhkan dengan dasar cinta, belas kasihan, rahmat yang berlimpah. Campur tangan 3 kali lipat ini juga menghasilkan berkat 3 kali lipat. Dia yang menghidupkan kita, Dia yang mengangkat kita dan mendudukkan kita di dalam sorga. Maka masing-masing dari kita sekarang sudah dianggap duduk bersama Kristus di sorga. Hari ini, seturut dengan kehendak Tuhan, kita akan mengetahui apa hal selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan Yahudi dan bukan Yahudi. Bagaimana situasi yang baru dari ayat 11 sampai akhir pasal. Dan untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa subjek dari ayat 11 sampai akhir dari pasal 2 ini? Pasal 2 dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah tentang pekerjaan Allah dalam kita. Bagian kedua adalah tentang pekerjaan Allah untuk kita dan kita bisa melihat secara aspek individu pada ayat sebelumnya. Ayat-ayat yang akan kita renungkan sekarang adalah tentang aspek kolektif. Maka kita memiliki hak kolektif sebagai gereja. Sebagai tubuh, sebagai rumah, sebagai bait, ini adalah aspek kolektif. Dibandingkan dengan aspek individual yang kita lihat bahwa Allah membangkitkan kita, mengangkat kita dan mendudukan kita. Anda membahas pada pembukaan bahwa aspek kolektif dan posisi kolektif itu terlihat. Anda berkata ada gereja, ada tubuh, ada bait, ada rumah. Kami ingin Anda menjelaskan istilah dan gambaran yang digunakan tentang gereja. Bagaimana gereja dipandang di sini dan di kekekalan? Saya ingin memberikan 8 poin. Ini bukan daftar lengkap, tapi ini bisa memberikan pada kita ide keseluruhan tentang gereja atau aspek kolektif. Maka saya katakan bahwa gereja adalah tubuh untuk sekarang dan selamanya dan akan menjadi mempelai wanita. Kita bertunangan, belum menjadi mempelai namun segera kita akan menjadi mempelai. Kita sekarang adalah rumah. Dan esok hari kita akan menjadi bait. Bait yang belum sepenuhnya selesai, bait yang masih terus dibangun untuk saat ini. Namun kita sekarang adalah rumah di mana Allah tinggal. Kita sekarang adalah mercusuar dan esok kita akan menjadi kota yang mendeklarasikan kemuliaan Allah. Kita sekarang adalah penduduk. Esok mutiara dengan harga yang luar biasa akan selesai. Ini adalah ide-ide umum terkait gereja. Ide yang paling diketahui tentang gereja di Efesus adalah bahwa kita adalah tubuh dan rumah. Saya akan membaca mulai dari ayat ke-11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk
kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Apa yang dijelaskan dari ayat 11-13 mengenai status kita atau status orang bukan Yahudi sebelum memiliki iman, Saudara Yosef? Dan kita melihat bahwa ia berkata pada bagian pertama kita dan Anda. Berarti kita yang adalah Yahudi dan Anda yang adalah bukan Yahudi. Kita juga akan melihat ini yang bukan Yahudi yang beritahu mereka secara jelas, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Dan ini juga selagi kita katakan kata yang jelas pada bagian pertama dan pada bagian kedua. 4 kali. 4 kali, 2 kali pada bagian pertama dan 2 kali pada bagian kedua. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, dan ia menyebutkan presentasi kesalahan kita 7 kali lipat. Situasi kemalahan kita sebagai bukan Yahudi saat itu ketika ada sistem Yahudi dan bukan Yahudi. Apa yang menjadi sudut pandang dari Yahudi yang adalah umat Allah saat itu kepada bukan Yahudi? Faktanya itu adalah pandangan yang buruk. Ia berkata kepada mereka orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ini adalah malapetaka pertama. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ini adalah malapetaka kedua. Yang disebut orang tak bersunat bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Ini nomor 3. Tidak termasuk kewargaan Israel 4 dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan 5. Poin ke-6 tanpa pengharapan dan hal terakhir dan tanpa Allah di dalam dunia. Dan ini adalah kebenaran tentang bukan Yahudi. Mereka tidak memiliki harapan tentunya. Mereka tidak memiliki Allah di dalam dunia tentunya. Tanpa Allah yang nyata di dalam dunia. Tanpa Allah yang nyata dalam dunia. Mereka punya berhala dan apa berharganya itu? Tidak ada. Iblis menuduh mereka dengan berhala. Apa berharganya mereka? Tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Allah, tentu saja itu merupakan kesengsaraan. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi kami. Dengan senang hati kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Kami akan segera kembali. Sahabatku, ketika Anda datang kepada Kristus, maka Anda tidak hanya menjadi bagian tubuh orang percaya, tapi Anda juga memasuki tempat di mana Anda berdiri di hadapan Allah, setara dengan semua. Kita berdiri dengan setara di hadapan Allah. Maka masa ini tidaklah seharusnya ada situasi pemisahan atau perbedaan antara orang percaya berdasarkan warna, jenis kelamin, ras, atau bahasa, karena kita telah menjadi satu sebagai manusia baru. Maka damai harus ada di antara kita secara bersama, karena kita dibuat dalam satu tubuh, tubuh Kristus. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di surat Efesus pasal 2 dan sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 14 berkata yang telah mempersatukan kedua pihak. Siapakah kedua pihak yang dipersatukan ini? Saudara Yosef, siapakah kedua pihak yang disatukan? Jika kita baca konteksnya untuk menjawab pertanyaan, ayat sebelumnya berkata karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, dan ada kelompok yang dinamakan Dan orang-orang pihak tak yang bersunat bersunat. dan kelompok lain yang dinamakan orang-orang bersunat, dan ada juga rasul-rasul bersunat yang adalah Petrus dan rasul tak bersunat yang adalah Paulus, dan yang disebut orang-orang tak bersunat adalah orang bukan Yahudi. Ada tembok pemisah dalam perjanjian lama yang juga dikatakan dalam ayat yang sama dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, tembok pemisah yang memisahkan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Sekalipun ia yang ingin menjadi orang Yahudi dan menyembah Allah, ia memiliki tempat yang jauh karena ia bukan berasal dari ras Israel. Ini Aturan adalah aturan bukan dari Yahudi. orang bukan Yahudi. Sekarang Kristus dengan karyanya di kayu salib membuat keduanya, Yahudi dan bukan Yahudi, menjadikan mereka satu. Hal yang benar untuk mempersatukan bumi dengan surga, tapi di sini ia berbicara tentang Dia yang mempersatukan keduanya, Yahudi dan bukan Yahudi, dalam satu Kristus. Hari ini ada gereja Kristus, tubuh Kristus, tidak ada Yahudi dan bukan Yahudi. Tidak ada bersunat dan tak bersunat. Tidak ada barbar atau Sintian, tidak ada budak dan orang bebas. Tidak ada pria dan wanita, semua adalah satu karena
Kita adalah anggota satu tubuh. Maka melalui karya Kristus di kayu salib, dua penghalang telah dihapuskan, Ya. tembok pemisah yang memisahkan antara Yahudi dan bukan Yahudi, Benar. dan kerudung yang memisahkan antara Yahudi dan bukan secara keseluruhan antara manusia dan hadirat Allah. Allah. Maka karya Kristus di kayu salib menghapuskan penghalang itu dan penghalang lainnya. Yahudi dan bukan Yahudi punya kebebasan untuk dekat dengan Allah. Benar. Maka kiranya Allah menolong kita sehingga kita menginterpretasikan Alkitab dengan pencerahan keseluruhan konteks. Tepat. Maka kita tidak hanya mengambil satu ayat dan menerapkannya dengan cara yang salah dan berkata sorga dan dunia dan keduanya adalah sorga dan dunia. Benar. Tetapi ketika ia campur tangan dan berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saya ingin tahu apa tingkatan dari relasi yang terjalin antara Yahudi dan bukan Yahudi. Di sini ia berbicara tentang bukan Yahudi, tetapi Yahudi dan bukan Yahudi sudah didekatkan oleh darah Kristus. Apa kegunaan darah Kristus untuk mendekatkan kepada Allah? Kata dekat dan jauh tidak hanya ditemukan dalam Efesus, tapi juga dalam Yesaya. Contohnya damai-damai untuk yang jauh dan untuk yang dekat. Siapa yang jauh? Orang bukan Yahudi yang jauh. Siapa yang dekat? Orang Yahudi. Tapi seberapa dekat mereka dengan Allah? Faktanya, orang Yahudi bisa masuk ke dalam kemah ibadah dan sulit mencapai pelataran luar, di mana ia mempersembahkan korban di altar perunggu dan ia tidak diperbolehkan untuk menapakkan langkah. Ia hanya mencapai altar perunggu dan imam hanya bisa memasuki tempat kudus. Imam besar bisa memasuki tempat kudus yang paling kudus. Ini seberapa dekat orang Yahudi bisa masuk hanya di pelataran luar. Sekarang terkait kita, orang bukan Yahudi yang dahulu orang bukan Yahudi, seberapa dekat kita? Pelataran luar? Tidak. Tempat kudus? Lagi tidak. Tempat yang paling kudus? Lagi tidak. Lalu apa? Tempat kudus di surga, tempat kediaman Allah. Hadirat Allah adalah tempat di mana kita bisa masuk. Maka dikatakan kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan darah Kristus. Darah Kristus tidak memiliki batas. Karena sangat berharga, maka tidak ada batasan untuk kita mendekat karena kita bisa memasuki hadirat Allah. Kita memasuki hadirat Allah. Ya. Ayat 14 berbicara tentang Kristus karena dialah damai sejahtera kita. Dan di ayat 15 mengadakan damai sejahtera. Kemudian setelah itu, di ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu. Maka ia adalah damai kita, pembuat damai dan memberitakan damai. Apa yang Anda lihat dari trilogi ini sehubungan dengan Kristus dan damai? Saya melihat progres dari pewahyuan. Ketika Kristus datang ke dunia, malaikat bersorak dan berkata, damai bagi dunia. Dan itu dikatakan tentang dia pada perjanjian lama, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Maka ketika orang itu lahir, ia adalah Raja Damai. Tapi orang istimewa itu ditolak dan disalibkan. Ketika disalibkan, bukan karena orang-orang lebih hebat dari dia, tapi karena itu adalah rencana Allah. Mengapa Kristus harus disalibkan? Agar adanya damai. Bagian kedua dari pertanyaan ini membuat damai. Ia menjelaskan bagaimana ia membuat damai, maka ia dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Maka membuat damai melalui kayu salib. Maka dengan kedatangannya ia adalah damai kita. Ia membuat damai dengan karyanya di kayu salib. Tapi ayat berikutnya, ayat 17 berkata, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Di sini ia berbicara tentang kedatangan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang, ia membacakan kita Kristus untuk membawa damai untuk mereka yang jauh dan dekat. Saya katakan bahwa kedatangan Roh Kudus dan kedatangan Kristus melalui Roh Kudus bukan setelah kebangkitan. Benar bahwa setelah kebangkitan ia membawa kabar baik dan berkata kepada murid-muridnya, damai bagimu. Tapi dikatakan damai untuk mereka yang jauh dan mereka yang dekat, dan ini tidak terjadi sampai hari Pentakosta ketika Roh Kudus datang dan mendeklarasikan hasil dari karya Kristus saat ia mati di kayu salib untuk membawa damai. Sebagai hasil karya Kristus di kayu salib yang diciptakan dalam dirinya sendiri, satu manusia baru di dua tempat. Ia mendamaikan keduanya dalam satu tubuh. Ia berkata di ayat 18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saya ingin mendengar komentar Anda tentang mendekat kepada Allah dalam satu roh. Mendekat kepada Allah dalam satu roh. Kita melihat Trinitas pada ayat indah ini dikatakan karena oleh dia, artinya Kristus,
Kita kedua belah pihak dalam satu roh, yaitu Roh Kudus beroleh jalan masuk kepada Bapa. Maka kita mendekat kepada Bapa dalam satu roh melalui Kristus. Atau bisa dikatakan dalam cara lain, Kristus memberikan saya hak untuk mendekat dan Roh Kudus memberikan saya kemampuan untuk mendekat. Kepada siapa saya mendekat? Kepada Allah. Siapakah namanya? Namanya adalah Bapa, dan tentunya ada perbedaan antara berkata kepada Allah dan berkata kepada Bapa. Semua orang mengenal Allah, namun Allah yang besar ini telah Sang menjadi apa? Bapa. Tidak ada kebahagiaan untuk anak yang masih tidak mengetahui apapun lebih dari berada di sisi ayahnya. Maka untuk kita tidak lagi gemetar karena menganggap kita budak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena roh itu, kita berseru, ya Aba ya Bapa. Maka Kristus memberikan saya hak untuk mendekat dan Roh Kudus memberikan saya kemampuan untuk mendekat. Dan kedekatan ini adalah kepada Allah Bapa. Anda mengatakan bahwa bukan Yahudi sebelum karya kayu salib dan pendamaian berada dalam status kekalahan 7 kali lipat, maka mereka masih dalam daging, tidak bersunat, tanpa Kristus, dijauhkan, orang asing yang tidak menerima janji, tanpa harapan dan tanpa Allah. Benar. Tentu ketika Allah campur tangan, mereka menerima juga berkat eksistensi 7 kali lipat. Apa berkat 7 kali lipat dalam ayat berikut? Saya percaya kita bisa melihat 7 kali lipat ini mulai dari ayat 14 dikatakan yang telah mempersatukan kedua pihak. Ini nomor 1. Nomor 2, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Nomor 3, ketika ia berkata, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Bukan hanya satu tubuh, tapi pada ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ini nomor 4, kemudian Ia berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini nomor 5, kemudian pada ayat 21 dan 22 kita temukan bahwa kita menjadi tempat semayam untuk Allah melalui Roh Kudus. Dan kita telah menjadi bait kudus dalam Tuhan. Benar. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di Efesus 2. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 19 berkata, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Apakah itu termasuk 2 kategori atau 2 menjadi 1? Mohon jelaskan Saudara Yosef. Jika kita membaca ayat dari awal, ayat 19 berbicara tentang bukan Yahudi yang ada di masa lalu. Hal terbaik yang bisa mereka harapkan adalah untuk Yahudi menganggap mereka sebagai orang asing dan pendatang. Ketika orang asing atau pendatang datang di antara Anda harus menjamu mereka dengan baik, dan faktanya ini adalah kasih karunia dan belas kasihan untuk berhubungan dengan bukan Yahudi yang dalam perjalanan dalam rumah orang Yahudi. Namun di sini dikatakan kepada mereka bahwa waktu itu situasinya berbeda. Kamu bukan lagi orang asing atau pendatang pada masa lalu dalam perjanjian lama. Lalu sekarang kita menjadi apa? Kita bukan lagi pendatang. Lalu apa? Kita adalah warga tapi bukan bersama Yahudi. Yahudi memiliki eksternal ritual situasi pada perjanjian lama. Anda adalah warga bersama orang kudus dan Anda bahkan sesuatu yang lebih. Anda menjadi bagian dari keluarga Allah. Banyak orang bermegah diri karena mereka menjadi bagian dalam keluarga. Keluarga siapa? Keluarga manusia. Tapi di sini kita tidak berada dalam keluarga manusia, tidak peduli siapa manusia ini. Tapi kita adalah warga bersama orang kudus dan bagian dari keluarga Allah. Orang yang sama adalah warga bersama dan orang kudus dan bagian dari keluarga Allah. Saya ingin berkata bahwa ini lebih dekat. Warga bersama orang kudus ini adalah hak istimewa, tapi Keluarga negaraan dan kepemilikan dari rumah ini. Anda lebih dari sekedar warga. Kita semua adalah warga dari Mesir, tapi kita bukan dari rumah tangga presiden. Benar. Namun kita menjadi warga dan bagian dari keluarga, dan ini langkah lebih dekat dengan Allah. Ketika ia berbicara tentang rumah tangga Allah dan berkat anggota-anggota keluarga Allah di ayat 20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Mohon beritahu tentang rumah ini. Bagaimana rumah ini dibangun dan terbuat dari apa rumah ini?
Anda melihat bahwa ini memberitahu kita dua hal, bait Allah dan bait ini belum selesai dibangun. Maka dikatakan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Akhir dari pembangunan ini, kapankah ini terjadi? Dalam Ini kekekalan. dibangun menjadi bait suci dalam Tuhan. Dalam kekekalan ini, ketika Kristus datang untuk mengangkat kita, bait ini akan selesai. Namun berkali-kali kita melihat bangunan yang belum selesai, mereka tidak berguna. Namun walaupun bangunannya, gerejanya belum selesai menjadi bait, tapi ini bukan berarti bahwa kita tidak berguna. Maka dikatakan di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Maka kita masih dalam proses pembangunan menjadi bait, tapi sekarang kita adalah tempat bersemayam rumah Allah. Ada sebuah rumah di Efesus, kuil dari Artemis, Ya. yang dibangun di atas batu yang dikatakan jatuh dari Zeus dan tidak ada yang melihatnya atau mendengarnya. Tetapi mereka mendengar kabar tidak benar dan mempercayai itu. Kuil itu Ya. dibangun di atas batu yang jatuh dari sorga katanya. Di sini dikatakan tentang perbedaan bait dan juga batu, tetapi bukan dari Zeus. Dikatakan tentang batu penjuru. Mohon Ya. beritahu tentang peran Kristus, bangunan bait dan fondasi dari bait ini. Faktanya nama Kristus sebagai batu mengisi perjanjian baru dan lama, maka Kristus adalah batu. Batu yang ditolak oleh manusia, tapi di pandangan Allah terpilih dan berharga. Tapi di sini dikatakan tentang ini sebagai landasan. Siapapun yang mengetahui tentang bangunan di masa lalu, pada waktu itu ada batu yang menahan bangunan ini dari awal sampai akhir yang disebut landasan, yang menyeimbangkan seluruh bangunan. Maka kalau landasan ini ditempatkan secara salah, seluruh bangunan ini akan menjadi miring. Maka batu ini yang menahan seluruh bangunan adalah Tuhan Yesus Kristus, dibangun di atas fondasi dari rasul-rasul dan nabi. Ini bukan berarti rasul dan nabi adalah fondasi. Para rasul dan nabi menaruh fondasi itu. Siapakah fondasinya? Kristus. Kristus, tapi ia bukan hanya menjadi fondasi yang di atasnya gereja dibangun, tetapi ia juga landasan yang menopang bangunan sejak masa apostolik sampai pada masa martir dan masa lainnya sampai saat ini, sampai gereja diangkat ke surga. Maka Kristus adalah landasan. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Anda berkata bahwa bait dalam gambaran akhir adalah kekekalan. Ya. Namun di sini dikatakan tentang itu tempat bersemayam Allah oleh Roh Kudus. Mengapa dikatakan tempat bersemayam untuk Allah oleh Roh Kudus? Ya, dari sekarang kita adalah tempat bersemayam Allah oleh Roh Kudus. Karena Allah memiliki tempat bersemayam, betul? Di mana tempat itu? Bagaimana saya bisa mencapainya? Tidak, dan kita adalah Kita rumahnya. adalah. Maka kita adalah rumah tangga Allah, yang artinya kita adalah rumah itu, tempat di mana Allah bersemayam. Di manakah Allah bersemayam? Bukan di dalam bait buatan manusia, tetapi di dalam setiap orang percaya sebagai gereja Allah yang adalah rumah Allah, tiang penopang dasar kebenaran. Anda berkata bahwa dikatakan berkali-kali terkait Kristus bahwa ia adalah batu. Ya. Tolong jelaskan tentang Kristus sebagai batu pada kedatangannya dalam penolakan manusia terhadap dia, dalam kerajaannya, kemuliaannya. Ya, ketika ia datang, ia adalah batu, tapi batu yang ditolak oleh para pembangun. Mereka tersandung padanya dan Alkitab berkata yang sama dalam Yesaya 8, bahwa ia adalah batu dari pelanggaran dan batu sandungan. Maka mereka tersandung padanya karena ia datang dari awal yang sederhana. Ia datang dengan kemiskinan dan orang memperdulikan hal duniawi, hal di luar kehebatan yang akan berlalu. Maka mereka menolak batu itu, tapi batu yang para pembangun itu tolak ketika mereka menyelipkan Kristus menjadi landasan ketika Allah mengangkat dia untuk bangunan baru yang adalah gereja. Namun tugas dari batu itu belum selesai. Dikatakan tentang batu ini pada Daniel 2, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu akan jatuh dari tempat tinggi dan Anda bisa bayangkan ketika manusia tersandung batu, ia akan hancur. Tapi ketika batu itu jatuh pada siapapun, itu akan menghancurkan dia. Ketika jatuh di atas patung orang bukan Yahudi, sesuai yang dikatakan Daniel 2, itu akan merusak patung. Ini adalah kedatangan Kristus yang kedua dengan kemuliaan dan kekuatan. Kristus yang kedua dengan kemuliaan Ketika dan kerajaan kekuatan. dunia menjadi milik Tuhan dan Kristus, dan Tuhan akan menjadi satu-satunya dan nama yang satu. Maka dikatakan kepada kita, batu yang menghantam gambar menjadi gunung yang besar, kerajaan Kristus. Karena gunung itu dalam Alkitab adalah gambar dari kerajaan. Karena itu lebih tinggi dari sekelilingnya secara geografis atau
sang raja lebih tinggi dari sekelilingnya. Maka Kristus adalah batu kecil yang dipotong bukan oleh tangan manusia, datang Ya. kepada kita dalam wujud manusia, tanpa bibit manusia, dalam pandangan orang dianggap kecil. Ya. Ia adalah fondasi, ditolak oleh orang-orang, pembangun itu menolak, Ya. dan setelah kebangkitannya, Ya. ia menjadi fondasi untuk membangun rumah Allah, di mana seluruh struktur bertumbuh bersama. Sekarang ia ada di paling atas kemuliaan, dan akan datang kembali untuk memusnahkan kerajaan-kerajaan dunia dan menjadi gunung yang hebat, memenuhi seluruh bumi. Benar. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Kiranya Kami Tuhan senang memberkati belajar Anda. bersama Anda. Tuhan Kita berkati akan Anda. dengarkan komentar dari hadirin. Hanya melalui Kristus, kita bisa memasuki hadirat Allah, karena melalui Dia, kita memiliki akses dalam satu roh kepada Bapa. Saya tidak tahu bagaimana posisi saya saat ini sebagai orang bukan Yahudi kalau Kristus tidak datang. Orang asing dan pendatang, tapi saat Kristus datang, saya menjadi warga bersama orang kudus dan bagian dari keluarga Allah. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Saudara Yosef. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Allah hanya memiliki satu rumah. Ia tidak memiliki banyak rumah. Dan rumah itu membutuhkan satu fondasi. Batu itu tidak turun ke bawah dari Zeus, seperti yang mereka pikirkan bahwa berhala telah jatuh dari Zeus. Dan bayi dari Artemis didasarkan dari itu. Bukan datang dari manapun. Tetapi ia datang dari sorga. Kristus telah datang kepada kita, Firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan melalui karyanya yang hebat di kayu salib, ia bisa mendirikan rumah Allah. Dan Kristus sendiri adalah fondasinya. Allah telah mengirimkan kita landasan, Kristus. Maka saya mendorong Anda untuk berhenti sejenak dan berpikir, cara Anda mendekatkan diri pada Allah. Dasar apa yang Anda lakukan untuk dekat kepada Allah? Dan Anda bagian dari batu yang mana? Kristus adalah batu fondasi, di mana seluruh struktur disatukan bersama, bertumbuh menjadi bait. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.